Jangan lu masuk. Oke, guys. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Abraham, selaku dokter jaga pada Puskesmas Boba pagi hari ini. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan Bapak siapa? Budi Aryawan, Oke, Bapak Budi. Sekarang berumur berapa Bapak? 42 tahun. Oke, 42 tahun. Bapak sekarang bekerja sebagai apa? Saya sebagai Budi. Oke, sebagai Budi. Baik, Bapak Budi. Kemarin sudah melakukan pemeriksaan di sini. Kalau saya sekarang ingin menanyakan identitas dari anak Bapak. Kalau tahu anak Bapak siapa namanya? Bobby Aryawan. Oke, Bobby Aryawan. Baik, anak Bapak berumur berapa sekarang? Dia lahir tanggal 11 bulan November 2015. Oke, lahir tanggal 11 November 2015. Berarti saya simpulkan jika berumur 4 tahun ini. Baik, anak Bapak. Baik, baik, sekarang saya akan melakukan pemberian informasi terhadap diagnosa yang sudah saya berikan kepada anak Bapak, dan saya juga ingin meminta persetujuan ataupun dari Bapak untuk tindakan medis yang saya lakukan terhadap diagnosis yang saya berikan kepada anak Bapak. Jadi Bapak tidak perlu sungkan ataupun ragu untuk mengatakan apakah Bapak setuju ataupun menolak dari tindakan medis yang akan saya lakukan, karena semua tindakan medis baik yang kami lakukan dan juga persetujuan ataupun penolakan yang Bapak berikan serta riwayat medis dari anak Bapak itu merupakan rahasia medis. Jadi sekarang saya akan lanjutkan kepada diagnosis dari anak Bapak. Jadi diagnosis anak Bapak merupakan gastroenteritis dengan dehidrasi berat, di mana ini saya ketahui dari anamnesis yang saya lakukan, terlihat bahwa anak Bapak mengalami diare sejak 4 hari yang lalu, kemudian muntah-muntah setiap kali makan dan minum sejak kemarin, serta dari pemeriksaan fisik saya menemukan bahwa anak Bapak itu mengalami lemah dan juga anak Bapak mengalami dehidrasi berat. Kemudian dari diagnosa tersebut saya terlihat indikasi bahwa anak Bapak diperlukan adanya pertolongan untuk menghilangi rasa muntah tersebut, mengatasi dehidrasi dari anak Bapak serta mengatasi diare dari anak Bapak. Jadi dari indikasi tersebut saya memerlukan tindakan medis lanjutan berupa pemasangan infus intravenus, pemasangan intravenus lain atau biasa orang-orang kenal dengan infus ya Bapak ya. Kemudian jadi pemasangan infus ini ada beberapa prosedur yang akan kami lakukan. Jadi yang pertama saya akan meminta persetujuan dari Bapak sekarang seperti sekarang ini. Kemudian saya akan menyiapkan dari pasien, yaitu anak Bapak sendiri nantinya. Kemudian saya akan melanjutkan untuk melakukan pemilihan dari regio, maksudnya yang berarti di daerah mana saya akan melakukan pemasangan infus, entah di tangan ataupun di daerah kaki jika di tangan tidak memungkinkan. Kemudian setelah saya memilih regio, saya akan memilih pembuluh vena yang akan saya gunakan untuk melakukan pemasangan infus. Setelah itu, setelah saya melakukan pemilihan regio dan pemilihan daerah vena, saya akan melakukan penekanan dengan tourniquet. Kemudian saya akan melakukan penyiapan alat bahan, pensterilan alat set infusnya. Kemudian saya akan melanjutkan dengan pemasangan jarum infus kepada pemilik di daerah vena yang sudah saya tentukan tadi. Kemudian setelah saya memasang jarum infusnya, saya akan memasang selang infusnya juga. Setelah saya memasang selang infus, saya akan memastikan bahwa alirannya berjalan dengan lancar dan juga tidak ada pembengkakan dari saat di daerah saya melakukan pemasangan di infus di anak Bapak. Setelah saya memastikan bahwa aliran lancar dan tidak ada pembengkakan, maka saya akan melanjutkan untuk
mengatur tetesan dari infus tersebut sesuai dengan tata laksana yang tepat. Kemudian tata laksana yang tepat. Kemudian saya akan lanjutkan kepada dari pemasangan infus ini ada alternatif lain yang bisa dilakukan selain pemasangan infus. Mohon maaf Bapak, dari pemasangan infus ini tujuannya itu berupa tujuan dari pemasangan infus ini adalah seperti yang saya katakan tadi, untuk menghilangkan muntah-muntah dari anak Bapak, mengatasi dehidrasi anak Bapak, serta juga untuk menginjeksikan obat-obatan. Kemudian risiko dan juga komplikasi yang mungkin akan terjadi dari pemasangan infus ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kemungkinan terjadinya pembengkakan. Kemudian mungkin juga akan terjadi pemasangan infus yang berulang karena pemasangan infus yang berulang karena mungkin di regio tersebut tidak bisa dilakukan pemasangan infus dan maksudnya di daerah lain harus dilakukan pemasangan infus. Kemudian prognosis dari pemasangan infus ini merupakan dubia et bonum, di mana itu mengartikan bahwa prognosisnya mengarah ke baik. Setelah itu, jika Bapak tidak melakukan pemasangan infus kepada anak Bapak, itu akan sangat memungkinkan anak Bapak untuk mengarah ke keadaan yang lebih parah, karena anak Bapak sekarang itu sedang mengalami dehidrasi berat. Kemudian setelah dehidrasi yang lebih berat, ya Bapak ya. Jadi untuk prospek keberhasilan dari pemasangan infus ini itu merupakan dubia et bonum, di mana prospeknya itu mengarah ke arah baik atau berhasil ya Bapak ya. Kemudian ada pula akibat ikutan yang akan menyertai dari pemasangan infus jika saya melakukan pemasangan infus ini. Jadi kejadian ikutannya mungkin berupa terjadi pembengkakan, kemudian ada rasa nyeri, ataupun anak Bapak tidak bisa bergerak untuk sementara waktu karena diharuskan untuk melakukan pemasangan infus, dan mungkin akan harus berada di tempat tidur sementara. Jadi adanya keterbatasan gerak. Nah, dari pernyataan dan penjelasan saya sejauh ini, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Baik, sebelumnya apakah Bapak setuju untuk melakukan pemasangan infus kepada anak Bapak? Setuju. Baik, karena Bapak setuju, Bapak dipersilakan untuk mengisi lembar persetujuan yang sudah saya siapkan. Baik, Bapak silakan tanda tangani lembar persetujuannya. Baik, saya juga akan menandatangani di sisi sebelahnya. Baik, karena Bapak sudah setuju, saya selanjutnya akan melakukan tindakan medisnya, di mana saya akan menyiapkan alat dan mensterilkan alat, dan juga melakukan tindakan aseptik ya Bapak ya. Diusahakan untuk Bapak menunggu. Terima kasih Bapak.